Kak. Iya. Lanjut aja ya sambil nunggu yang lain. Iya. Ya. Jadi tadi nomor 15 ya. Hal yang disepakati dalam teks tersebut. Teks antara penjual mangga dan pembelinya. Hal yang disepakati apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Lam, langsung lanjut ya Lam. Nomor 15 tadi ya. Yang C ya, Kak. Iya. Membeli mangga 3 kilo gitu, Kak. Yang C apa D? Kamu yang C tapi bacamu yang D. Membeli mangga hanya 3 kilo. Oh iya yang D, Kak. Yang D. Membeli mangga hanya 3 kilo. Alam? Yang disepakatin loh, Tong. Nomor berapa tadi, Kak? Nomor 15 Lam. Oh, yang B, Kak. Yang B, harga dan pilihan mangga sendiri. Tommy, tetap yang D, apa ganti? Iya yang tetap, Kak. Yang D, membeli mangga hanya 3 kilo. Hal yang disepakatin. Kan disepakatin tentang harga. Kan pembelinya nawar harga 25.000, terus penjualnya Tapi belum boleh. kalau di situ kan harga dan pilihan mangganya sendiri. Tapi kan pilihan mangga sendiri kan pembeli ini kan memilih yang besar, tapi menjualnya kan nggak boleh, Kak. Yang disepakatin antara penjual dan pembeli. Kalau pembelinya kan tadi menawar seharga 25.000, ya kan? Iya. Iya. Lalu penjualnya menaikkan harga sedikit menjadi 28.000. Biar penjualnya mendapatkan untung. Lalu pembelinya menyepakati, berarti menyepakatin pertama tentang harga. Lalu pembelinya menawarkan, tapi saya boleh memilih sendiri gitu. Lalu penjualnya itu juga menyepakatin asalkan jangan memilih yang besar-besar, nanti penjualnya menjadi rugi. Berarti yang mana? Yang B ya? Yang B. Berarti yang B. Harga dan pilihan mangga sendiri, hal yang perlu disepakatin. Lalu nomor 16. Teksnya banyak ya. Bantuin baca, Pak. Kamu teks 1, Alam teks 2. Silakan dibaca. Panas terik masih terus memanggang kampungnya, juga kampung-kampung lain di pinggir sungai itu. Asap mengepul dari hutan-hutan di luar kampung yang sudah banyak terbakar. Hampir setiap hari pula ia mendengar suara mesin penebang kayu meram-meram. Tidak siang, tidak malam, dan beberapa hari kemudian, kayu yang sudah dirajang dengan rapi, baik berbentuk papan maupun segi empat, dikeluarkan oleh serombolan kerbau dari hutan. Sampai di pinggir sungai, ada orang yang mengikatnya dengan tali atau kawat, dan kemudian kayu dalam jumlah besar dialirkan ke arah hilir sungai dan dikendalikan oleh kepompong bermesin diesel. Hampir dalam setiap hari, dalam panas yang memanggang kampung itu, hal seperti itu terjadi. Raungan gergaji sepanjang hari, suara pohon tumbang kayu yang ditarik kerbau keluar dari hutan menuju pinggir sungai. Alam, teks 2. Guntingan koran itu masih ada di mejanya. Tidak semua koran menulis tentang peristiwa itu, hanya beberapa yang beberapa itu yang membuat tersentak. Ada yang nyeri dalam dadanya, ada yang hampa dalam jiwanya. Benarkah berita itu? Tidaklah salah, koran-koran itu menulis tentang hilangnya lelaki yang terbawa arus sungai yang menenggelamkan beberapa kampung di Indragiri. Ini pasti bohong, teriaknya histeris. Ada beberapa orang di sampingnya, juga Rustaman dan Handoko. Paling tidak kita bisa mengecek kebenarannya, harus ke sana. Alia yang ini suara Rustaman. Alia masih menangis tanpa suara, hanya isakan, tapi dia tidak mungkin mati. Kalau dia harus mati, sudah dulu dia mati, dia tak akan mati. Persamaan unsur intrinsik dalam kutipan tersebut. Persamaan dalam unsur intrinsik. Masih ingat nggak unsur intrinsik ada apa aja? Unsur dalam sebuah cerita. Ada tema, watak, sudut pandang,
penokohan termasuk watak ya. Terus latar, gaya bahasa, persamaannya yang mana? Bertema lingkungan hidup, watak tokoh utama penakut, atau berlatar tempat di sebuah kampung, berlatar suasana yang tidak menyenangkan, atau menggunakan sudut pandang yang pertama. Berlatar di sebuah kampung, Kak. Buktinya mana? Kalau dalam dua teks itu ya, teks pertama dan teks kedua berlatar di sebuah kampung. Iya. Bukti yang mana? Teks pertama buktinya Yang kalau itu pertama, di kampung mana? asap mengepul dari hutan di luar kampung, enggak ya? Yang teks pertama. Kalau teks kedua, kampung di Itu Indragiri. yang menggelamkan beberapa kampung di Indragiri. Yang Enggak ya, Kak? menenggelamkan beberapa kampung di Indragiri. Itu pertanyaan ya, arus sungai. Ya. Terus yang ada lagi alam apa? Belum tahu aku, Kak. Belum tahu. Kalau teks 1 memperlihatkan latar suasana yang tidak menyenangkan di sebuah perkampungan karena ada penebangan pohon. Ya, benarkah? Iya, Kak. Ya. Kalau teks 2 memperlihatkan latar suasana yang tidak menyenangkan juga. Oh iya, sama, Kak. Dialami tokoh Berarti D. akibat pemberitaan di media massa. Iya, Berarti yang berarti D. D. Berlatar suasana yang tidak menyenangkan. Lalu nomor 17, ringkasan isi cerita pada teks pertama. Teks pertama membahas tentang kampung yang penebangan pohonnya. Ringkasannya, kalau yang A, sama kan? Hampir setiap hari dalam panas yang memanggang kampung ini, hal seperti itu terjadi, raungan gergaji terus-menerus. Ada tulisan raungan gergaji ya? Ada. Kayu meraung-raung. Lalu yang B, suasana kampung di pinggir sungai ada orang yang mengikat kayu dengan tali atau kawat dan dialirkan arah hilir sungai. Yang C, panas terik masih terus memanggang kampungnya di pinggir sungai itu. Hal pokoknya berarti yang apa? Pokok dari kalimat tersebut, kalimat teks nomor 1. Yang C, Kak? Yang C, panas terik Atau A? masih terus memanggang kampungnya di pinggir sungai itu, asap mengepul dari hutan-hutan yang sudah banyak terbakar di pinggir kampung. Yang C apa yang D? Di sebuah kampung dekat pinggir sungai yang dipanggang matahari akibat penebangan kayu atau pohon, terlihat beberapa kerbau keluar hutan menuju pinggir sungai menarik kayu-kayu ilegal. C, Kak? Yang C, kan ringkasan itu biasanya di depan nih, Kak. Paling depan nih. kalau yang C paling depan, berarti kan bukan ringkasannya. Iya. Berarti kan kalimat utama. Oh iya. Berarti yang D, di sebuah kampung dekat pinggir sungai. Kan cerita itu menceritakan tentang penebangan pohon. Makanya akibatnya kerbau keluar hutan menuju pinggir sungai menarik kayu ilegal. Lalu next nomor 18. Setelah sampai di halaman, pengantin dibawa orang masuk dari bilik tengah yang dihiasi sangat indah. Semerbak bau yang harum sesudah diadakan acara membuka pintu, yaitu dengan lagu-lagu yang nyaring tinggi yang berbalas-balasan dari pihak yang datang dan yang menanti. Pintu pun dibuka, saat itu pengantin perempuan diangkatlah dia oleh perempuan tua yang menjaganya. Lalu keduanya didudukan bersanding di atas kuadai.
Semua memuji-muji pengantin karena keduanya didudukan sebanding benar sebagai cincin dan permatanya. Kalimat resensi yang menunjukkan keunggulan sesuai dengan kutipan di atas adalah kalimat resensi. Resensi yang berisi kalimat keunggulan dan kekurangan. Halo Rachel. Next nomor 18. Oh ya. Nomor 15 tadi jawabnya apa? 15 tadi B, 16D, 17D. Sekarang lagi bahas nomor 18. Ini pernah dibahas loh di pertemuan sebelumnya. Kak. Yang A, pemaparan tempat duduk untuk pengantin yang hias dengan sangat indah merupakan hal yang biasa. Yang B, Kak. Bentar, Kak. Salah, Kak. Bentar. Hal yang menarik adalah pengarang mengangkat budaya perkawinan yang menggunakan acara buka pintu. Alam Iya sama kan Rachel, keunggulan ya, Kak. apa? Gimana? Iya, B, Kak. B. Yang B. B, Kak. B. Yang benar yang B. Hal yang menarik adalah pengarang mengangkat budaya perkawinan yang menggunakan acara buka pintu. Ini termasuk kalimat resensi, berisi keunggulan dari buku. Paham nggak? Paham. Paham. Next, nomor 19. Tengah malam, istrinya memasak nasi uduk dan lauk pauknya. Juga gorengan tahu, tempe, dan pisang. Sebelum matahari terbit, ia berangkat dan siap meladeni pembeli. Dugaannya tak secuil pun meleset. Supir-supir berebut mengisi perutnya. Ia bernafas lega. Angan-angannya untuk memperoleh anak perempuan juga terkabul. Istrinya melahirkan anaknya yang ketiga di rumah bidan. Sementara itu, ia serahkan jualan pada orang lain untuk membantu istrinya. Mendeskripsikan watak tokoh istri yang rajin dalam kutipan cerpen tersebut melalui pikiran tokoh, Perilaku. bentuk, lingkungan, uraian langsung. Perilaku. B, Perilaku. perilaku tokoh. Iya, yang Iya. B. Next, terakhir ya. Kalau uraian langsung itu kayak gimana? Kalau perilaku langsung, Bukan, uraian. kalau uraian langsung mungkin lebih ke dia bercerita secara langsung gitu. Jadi kayak tokohnya Berarti- itu disebutkan secara rinci. Oh, berarti yang cerita itu istrinya gitu kalau misalkan uraian langsung. Gitu. Ya. Next, lanjut terakhir ya, nomor 20. Suasana pagi nan indah, semilir angin yang berembus dari arah laut menyeberangi bebatuan pantai yang berbaris dengan rapi di mulut pantai. Tak tertinggal burung-burung berterbangan di sekitar semenanjung pantai sembari bersiul mesra menyambut indahnya pagi. Dan dari ufuk timur, surya kembali terbit dengan senyumannya memberikan semangat baru kepada anak-anak di Pulau Rangsang dan masyarakat yang ada di pulau tersebut. Sementara itu, ada sebuah sekolah yang berdiri dengan bangunan yang sederhana. Walau tampak sederhana dan sangat tidak layak pakai, hal tersebut tidak pernah mengurungkan niat anak-anak di Pulau Rangsang untuk dapat bersekolah. Pembuktian latar waktu dalam kutipan tersebut terdapat pada kalimat bernomor 1 dan 2. 1 dan 2, Kak. langsung. Suasana pagi, latar waktu ada di suasana pagi sama 2, Kak. menyambut Indahnya pagi. Iya. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham. Sudah kalian coretin kan sampai nomor 20? Sudah. Sudah. Ini Oke. ada 50 soal. Next kalau kita ketemu lagi ya. Ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Kak Naila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih. Selamat